Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat guru kita Bapak Arif Budiman selaku guru mata pelajaran sejarah Indonesia, dan teman-temanku yang saya banggakan yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kepada kalian semua. Puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, diantaranya ada nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di dalam rangka diskusi kelompok sejarah Indonesia. Saya akan menyebutkan susunan acara dalam diskusi kita kali ini. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah, di mana pada suratul Fatihah ini semoga diskusi kami berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, menyanyikan lagu nasional untuk dirijen pada Raina Nabila, dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin boleh duduk kembali. Selanjutnya yaitu diskusi kelompok
diskusi ini dari kelompok 5 yang isinya ada presentasi, yang kedua ada tanya jawab, yang ketiga ada komentator beserta hiburan. Yang terakhir ada kuis juga. Oke, kepada moderator dipersilakan. Aku mau sharing ke kalian pengalaman aku pakai Kelaya hair treatment. Kalian bisa lihat rambut aku tuh super lurus banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon perhatiannya sebentar. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pemerintahan pada masa B.J. Habibie. Namun sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Ananda Intania, yang kedua ada Jian Syahira, yang ketiga Mutia Putri Zailani, yang keempat Nahda Alicia Ihsan, yang kelima ada Yusi Setia Salsabila, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Vina Rahmatika. Baik, kepada para penyaji dipersilahkan. Baik, pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk dimintai pertimbangannya dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto sendiri. Namun mengalami kegagalan. Pada tanggal itu pula, gedung DPR dan MPR semakin penuh sesak oleh para mahasiswa dengan tuntutan tetap, yaitu reformasi dan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan. Lalu pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden di hadapan ketua dan beberapa anggota dari Mahkamah Agung. Pada tanggal itu pula dan berdasarkan pada pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden menunjuk wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikannya menjadi presiden, serta pelantikannya dilakukan di depan Ketua Mahkamah Agung dan para anggotanya. Maka sejak saat itu, Presiden Republik Indonesia dijabat oleh B.J. Habibie sebagai presiden yang ketiga. Habibie yang menjabat sebagai presiden menghadapi keberadaan Indonesia yang serba parah, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh Habibie adalah berusaha untuk mengatasi krisis ekonomi dan politik. Dalam menghadapi krisis itu, pemerintah Habibie sangat berhati-hati, terutama dalam pengelolaannya, sebab dampak yang ditimbulkannya dapat mengancam integrasi bangsa. Untuk menjalankan pemerintahan, Presiden Habibie tidak mungkin dapat melaksanakannya sendiri tanpa dibantu oleh menteri-menteri dan kabinetnya. Oleh karena itu, Habibie membentuk kabinet. Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia yang ketiga, B.J. Habibie, membentuk kabinet baru yang dinamakan Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas 16 orang menteri. Dari para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer.
atau ABRI, Golkar, PPP, PDI pada tanggal P3, PDI pada tanggal 25 Mei 1998 diselenggarakan pertemuan pertama Kabinet Habibie. Pertemuan ini berhasil membentuk komite untuk merancang undang-undang politik yang lebih longgar dalam waktu 1 tahun dan menyetujui pembatasan masa jabatan presiden yaitu maksimal 2 periode. 1 periode lamanya 5 tahun. Oke, selanjutnya ada kebijakan masa pemerintahan B.J. Habibie. Ada bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang manajemen internal ABRI. Dalam bidang politik, pembebasan tahanan politik meningkatkan kebebasan pers, pembentukan parpol, dan mempercepat pemilu dari tahun 2003 ke 1999. Penyelesaian masalah Timur-Timur, pengusutan harta kekayaan Soeharto, dan kroni-kroninya. Pemberian gelar pahlawan reformasi kepada korban tragedi Trisakti. Lalu untuk bidang ekonomi, menekan laju inflasi dan gejolak moneter, membekukan operasional Bank Indonesia Umum, Nasional, Bank Modern, dan Bank Dagang Nasional Indonesia. Melikuidasi 38 bank swasta, 7 bank diambil alih pemerintah, dan 9 bank mengikuti program rekapitulasi. Dan bidang manajemen internal ABRI, pemisahan Polri dan ABRI, perubahan staf sosial politik menjadi staf teritorial, likuidasi staf karyawan, pengurangan fraksi ABRI dan DPRD 1 atau 2, pemutusan hubungan organisatoris dengan Partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan parpol yang ada. Oke, lanjut. Bidang Hankam. Di bidang Hankam diadakan pembaharuan dengan cara melakukan pemisahan Polri dan ABRI. Kebebasan menyampaikan pendapat. Yang pertama yaitu Presiden B.J. Habibie memberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat di depan umum, baik dalam rapat maupun unjuk rasa, dan mengatasi terhadap pelanggaran dalam penyampaian pendapat ditindak dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 bidang pers. Lalu dilakukan pencabutan, pemberedelan pers dan penyederhanaan permohonan SIUUP untuk SIUP untuk memberikan kebebasan terhadap pers, sehingga muncul berbagai macam media massa cetak, baik surat kabar maupun majalah. Dan yang terakhir bidang hukum, yaitu melakukan rekonstruksi atau pembongkaran watak hukum Orde Baru, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri, melahirkan 69 undang-undang dan penataan ulang struktur kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, berbagai masalah pelanggaran HAM bermunculan. Masalah tragedi Trisakti yang tidak terselesaikan dan masalah Semanggi 1 dan 2. Masalah Bank Bali, pertikaian antar kelompok yang disebabkan oleh SARA yang mengancam stabilitas politik. Kemudian status hukum mantan Presiden Soeharto yang belum juga jelas lepasnya Timur dari wilayah NKRI. Naiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah 10.000. Menerapkan independensi Bank Indonesia sehingga lebih fokus mengurusi perekonomian.
Kemudian pada bulan Agustus 1998 Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana. Setelah itu berhasil menghentikan free fall dari nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan keberhasilan menekan inflasi, meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui pemberian kebebasan, transparansi, demokrasi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah manfaat sejarah. Lewat sejarah, manusia bisa mempelajari banyak hal seperti pengalaman, cara penyelesaian masalah, dan lain sebagainya. Dengan mempelajari sejarah, seseorang bisa mendapat inspirasi tentang apa yang harus dilakukannya sekarang. Sejarah berperan sebagai penyampaian informasi terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan dari masa ke masa. Baik, dari kelompok kami ada quotes. Hiduplah seperti Anda akan mati besok dan berbahagialah seperti Anda akan hidup selamanya. Hashtag B.J. Habibie. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada pertanyaan, maka kelompok kami akan bertanya kepada kalian. Mohon perhatiannya ya, yang sedang nulis atau apa. Karena dari tadi banyak yang tidak memperhatikan. Beberapa doang. Sebentar, bagi yang mau bertanya boleh menyebutkan nama kelompok dan untuk yang bertanya berdiri. Sebutkan nama. Oke, baik Tajiron. Sebutkan nama dan kelompok. Saya Tajiron Kahfi dari kelompok 2. Saya ingin bertanya. Pertanyaannya itu korban-korbannya siapa aja di peristiwa Trisakti? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Tajiron. Selanjutnya adakah yang ingin bertanya kembali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azim Ramadan dari kelompok 4. Saya mau nanya, mengapa B.J. Habibie bisa menaikkan nilai tukar rupiah ke dolar? Dan mengapa pemerintahan sekarang tidak bisa? Terima kasih. Baik, sangat bagus sekali ya pertanyaan. Terima kasih kepada Nur Azim Ramadan yang telah memberi pertanyaan. Selanjutnya adakah lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Abdul Malik dari kelompok 1. Saya mau nanya gimana cara pemerintahan pada masa B.J. Habibie itu ngatasin tragedi Trisakti sama Semanggi. Lalu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Fitra. Udah cukup ya pertanyaannya?
Baik, saya Jian Syaira akan menjawab pertanyaannya Tajiron. Tadi soalnya apa? Kok siapa aja korban-korban tragedi Trisakti? Yaitu ada Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, sama Hendriawan Sie. Ya, almarhum. Bagaimana Tajiron? Apakah sudah cukup? Oke, terima kasih. Elang Mulia Lesmana, terus Heri Hertanto, Hafidin Royan, sama Hendriawan Sie. Siapa? Hendriawan Sie. Sudah dicukupkan ya, karena sudah terdapat 3 pertanyaan. Kepada para penyaji, apakah sudah ada jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan? Oke. Pertanyaan Nur Azim akan dijawab oleh Yusi Setia Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. Oke, pertanyaan dari Nur Azim itu yang tadi Mengapa dulu? Apa tadi pertanyaannya? itu tapi sekarang enggak gitu kan ya? Iya, itu kenapa ya? Jadi Oke, karena Habibie mampu meyakinkan pasar global dan menjinakkan tekanan atas rupiah meski tanpa dukungan intervensi Bank Indonesia yang kala itu belum memiliki kewenangan untuk stabilisasi rupiah. Terus juga Habibie merealisasikan pendekatan itu dan hasilnya rupiah dapat naik dari 17.000 per dolar menjadi 6.500 per dolar saat krisis keuangan tahun 1998. Nah, itu ya. Dan kenapa saat ini tidak? Karena kalau dulu kan sama B.J. Habibie, sekarang sudah bukan ya. Jadi karena beda orang jadi tidak bisa. Terima kasih. Ya bisa dong. Kenapa tidak bisa kan? Kenapa tidak bisa ya? Karena kalau dahulu kita sama Bapak B.J. Habibie, sekarang sama Bapak Jokowi gitu kan? Dan masa pemerintahan presiden itu kan beda-beda. Jadi pemikiran dan kebijakannya juga beda lah, nggak mesti disamain. Harusnya kan bisa. Tapi setelah kita lihat kan, dari Bapak presiden kita yang sekarang bagaimana? Ya kan? Jadi ya seharusnya kalau misal kalian sendiri bilangnya bisa, coba bisanya yang kayak gimana, karena orangnya aja beda. Dari situ aja udah bisa kan, kebijakannya pasti beda-beda. Oke? Mungkin bisa dipotong aja Pak di sini. Kena Bennett nggak? Sebenarnya kan jawabannya bisa macam-macam ya. Kalau sekedar karena beda, iya memang beda. Tapi bahwa pemerintah Jokowi, ya, pemerintahan Jokowi itu tentu punya, tadi dibilangnya kebijakan beda. Tapi sebagai sebuah analisis bisa saja dimunculkan. Misal, pemerintah terlalu fokus kepada pembangunan misalnya secara prasarana. Itu kan contoh. 1, tol dan sarana prasarana, struktur dan infrastruktur. Itu pertama. Yang kedua misalnya kasus pembangunan di Kalimantan. Namanya apa? IKN, Ibu Kota Negara.
Jadi kalau menurut saya ini nggak apa-apa. Ini sebagai satu diskusi. Diskusi yang memperlihatkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang terlalu diagungkan, sementara basisnya itu terlupakan. Basisnya itu apa? Kesejahteraan dan juga ekonomi masyarakat. Apalagi sekarang sebaliknya justru menaikkan harga BBM. Itu kan luar biasa. Naiknya itu luar biasa. Tujuannya apa? Tujuannya dalam rangka untuk mengamankan anggaran. Tapi ini saya kira ini analisis, bukan jawaban sejarah. Karena yang tahu persis kenapa dia nggak bisa menaikkan, kenapa Pak Jokowi tidak bisa menaikkan nilai rupiah, ya dia sendiri yang bisa jawab. Kan kita nggak tahu secara persis. Ini baru analisis yang itu bisa dipakai untuk memberikan jawaban dari kelompok yang di depan, ya. Oke, sudah. Nomor berapa lagi yang belum? Penanya berapa lagi? Satu lagi. Baik, terima kasih kepada Pak Arif atas pemaparannya. Selanjutnya, udah. Pertanyaan dari Fitrah Abdul Malik. Dari kelompok berapa, Fitrah? 1. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Fitrah Abdul Malik yang akan dijawab oleh Ananda Intania. Kepadanya dipersilahkan. Oke, jadi tadi kan penyelesaian dari kasus Semanggi sama Trisakti ya. Kasus ini sampai sekarang belum terselesaikan. Oke, jadi dari kasus karena belum ada yang usut dan Munir dari kejadian ini tuh meninggal dunia ya. Jadi emang nggak bisa diselesaikan sampai sekarang. Bagaimana Fitrah? Yang emang nggak ada Munir mati. Meninggal tadi yang sebagai saksinya itu si Munirnya itu meninggal dunia. Jadi pelaku penembakan itu dihukum di pengadilan militer sama pelaku penembakannya udah dihukum melalui pengadilan militer tahun 2001. Daripada emosi
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syams. Anta nurun fauqa nur. Ya Mi, sama-sama Mi. Amin, amin ya robbal alamin. Qabul. Gua. Saya akan menjawab pertanyaan Pak Arif, apakah tragedi perbedaannya itu? Jadi latar belakang kejadian tragedi Trisakti itu pada awal 1998 ekonomi Indonesia mulai goyah yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang kurang lebih 2 tahun. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke gedung DPR atau MPR termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju gedung Nusantara. Namun aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer datang kemudian. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya para mahasiswa bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai-berai. Sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Terus untuk tragedi Semanggi menunjuk kepada 2 kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan tragedi Semanggi I, terjadi pada 11 sampai 13 November 1998. Masa pemerintah transisi Indonesia yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Jadi Fitrah, apa perbedaannya? Coba dijelaskan ulang di depan. Untuk Fitra ya. Tadi udah kita jelasin nih. Jadi bedanya itu Trisakti itu korbannya itu dari mahasiswa, tapi kalau misalnya Semanggi itu korbannya itu warga sipil yang sebanyak 17 orang. Oke, udah ya cukup ya, nggak ada lagi kan pertanyaan dari jawab semua. Udah tahu kan perbedaannya ya? Kan ya, gimana Rapil? Udah tahu kan perbedaannya? Coba dijelasin ulang ke depan. Ke depan dulu. Kan beda, tadi Agil, coba lu yang ke depan. Tahu nggak perbedaannya? Nggak tahu? Perbedaan dari Semanggi sama Trisakti. Lo perhatiin berarti, Rafael. Dari kelompok berapa? Oke, terima kasih. Udah cukup berarti ya diskusinya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selanjutnya ini dari kelompok 5 ada hiburan. Hiburannya saya juga ngisi, Pak. Pak, videoin kali. Aku sangat benci berbahasa Inggris karena setiap pengucapan bahasa Inggrisku salah. Bom nuklir diledakkan, akan musnah kehidupan di bumi. Bila bom nuklir diledakkan, akan musnah kehidupan di bumi. Hawa panas menyelimuti bumi, membakar semua yang di bumi. Hawa panas menyelimuti bumi, membakar semua yang di bumi. Langit gelap tertutup asap hitam, mendadak udara dingin membeku. Sungguh berat akibat bom nuklir. Bila bom nuklir diledakkan, akan musnah kehidupan di bumi. Bila bom nuklir diledakkan, akan musnah kehidupan di bumi. Hawa panas menyelimuti bumi, membakar semua yang di bumi. Hawa panas menyelimuti bumi, membakar semua yang di bumi. Langit gelap tertutup asap hitam, mendadak udara dingin membeku. Sungguh ngeri akibat bom nuklir. Jiwa sret, flora fauna manusia dan bangunan, semua hangus kemudian membeku. Flora fauna manusia dan bangunan, semua hangus kemudian membeku. Orang yang selamat matanya buta, sekujur badan tumbuh tumor ganas, lebih sakit daripada yang mati. Bila bom nuklir diledakkan, akan musnah kehidupan di bumi. Bila bom nuklir diledakkan, akan musnah kehidupan di bumi. Flora manusia dan bangunan, semua hangus kemudian membeku. Flora manusia dan bangunan, semua hangus kemudian membeku. Orang yang selamat matanya buta, sekujur badan tumbuh tumor ganas, lebih sakit daripada yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 5 yang udah mendiskusikan dari materi BJ Habibie. Semoga kita semua mendapat materi dan pelajaran yang dapat diambil. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Komentator cukup nggak waktunya ya? Mau sampein dulu bentar? Boleh? Atau nggak usah? Waktunya nggak cukup ya? Baik, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Hari ini Jumat tanggal 30 September tahun 2022. Kita perhatikan, kita sudah menyelesaikan satu diskusi yang sebetulnya sangat cepat karena memang juga waktunya terbatas. Kita harusnya persiapan dari awal. Mohon maaf Pak Arif tadi terlambat datang ke sekolah. Biasanya Pak Arif udah nyiapin musiknya segala macam, ternyata tadi ada gangguan. Mohon maaf ya. Jadi ke depan nanti diperbaiki, penampilannya juga sudah oke. Adapun tadi misalnya berkaitan dengan materi itu terkait dengan apa? Semanggi 1, Semanggi 2, kemudian Trisakti ya. Fitra udah bagus tadi. Ya, Fitra dilawan. Fitra dilawan ya. Emang dia cuma tahu kimia doang? Enggak lah, dia tahu sejarah ya. Abi catat, tidur dia. Oke. Ya, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Nanti kita akan banyak bahas juga mungkin ya. Pak Aris sebetulnya juga ingin menyampaikan suatu materi sebenarnya. Tapi pertemuan depan aja. Sama kuis disiapkan. Soal-soalnya dikumpulin nanti ya. Soalnya dikumpulkan. Boleh say hello di depan kamera. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih Pak? Itu nggak ada. Bang nuklir di Tenonip. Udah Pak. Ini Palestina Indonesia. Katanya Indonesia. Oh.